Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anastia Rifawardani dari SMK Negeri 1 Tekung, akan membawakan orasi yang berjudul Peran serta Generasi Muda dalam Memutus Budaya Korup. Kemerdekaan suatu negara pada dasarnya adalah bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka di sini dalam artian bebas dari belenggu para penjajah yang sudah ratusan tahun mencekram negara kita dengan sangat kuatnya. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup dalam belenggu kemiskinan. Ratusan tahun para penjajah membungkam hak-hak kita. Hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, serta hak-hak lainnya yang semestinya kita dapatkan sebagai manusia. Sedikit kilas balik, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran dan semangat para pemudanya. Pemuda di era perjuangan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sudah meraih hasilnya. Kini, bagaimana dengan kita? Generasi sekarang, generasi penerus cita-cita para pejuang yang sudah rela mengorbankan jiwa, raga, harta, keluarga demi sebuah kata merdeka. Sudahkah bangsa ini merdeka dalam artian yang lebih luas lagi? Yang tak hanya merdeka dari para penjajah. Sudahkah bangsa ini bebas dari kemiskinan dan kebodohan? Sudahkah negara ini bebas dari koruptor? Tidak dan tidak. Nyatanya, masih banyak warga Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan. Masih banyak yang putus sekolah. Masih banyak koruptor di negara ini. Lantas, tugas siapa untuk memutus tali rantai tersebut? Agar kemiskinan, kebodohan, dan korupsi tidak menjadi budaya yang turun-temurun. Ini adalah tugas kita, generasi muda. Generasi muda usia 16-30 tahun adalah generasi emas yang sangat bisa diandalkan untuk melakukan sebuah perubahan. Kali ini, saya tertarik membahas kasus korupsi di negara kita tercinta. Menurut hasil dari survei Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global, Transparansi Internasional, menyebutkan bahwa di tahun 2020, Indonesia menempati urutan ketiga negara terkorup di Asia. Tentu hal itu sangat memprihatinkan bagi kita. Karena sesungguhnya, korupsi mengakibatkan ekonomi menjadi lemah, kemiskinan merajalela, serta memacu pada kebodohan suatu bangsa. Korupsi yang sudah merajalela di negeri ini dilakukan oleh para pejabat pemerintah, negara maupun swasta. Pertanyaannya, mungkinkah kita yang masih sangat muda ini membantu mengatasi korupsi di negara ini? Tentu sangat bisa. Karena suatu saat nanti, kitalah yang akan menggantikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Untuk itu, perlu ditanamkan bahwa budaya korupsi ini sangatlah merugikan dan menghambat kemajuan negara ini. Memperkuat pendidikan agama sangat penting ditanamkan pada jiwa generasi usia dini. Jika ilmu agama dan iman kita kuat, tidak akan ada korupsi di negara ini. Media massa juga dimanfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi. Untuk memberantas korupsi semaksimal mungkin, tidak bisa dilakukan hanya dengan sepihak, melainkan semua lapisan masyarakat, dari rakyat biasa sampai pejabat pemerintah. Maka, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk menanamkan sikap anti korupsi sejak dini. Maka dari itu, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk ikut berperan serta memberantas korupsi.
dari diri kita sendiri. Insya Allah kita bisa. Indonesia bangkit, Indonesia bisa. Merdeka!